Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hiburan yang mengambil aplikasi Netflix izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Vivina Syarani dengan NIM 2020547 dan Nadiratul Mafira dengan NIM 2020635. Next. Netflix adalah salah satu penyedia layanan pengaliran media digital berkantor pusat di Los Gatos, California dan didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scotts Valley. Next. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana aplikasi tersebut mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Next. Nah, jadi Netflix itu memiliki beberapa strategi untuk mendukung keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu ada large customer base, uh, global presence, original content, intuitive user interface, dan consistently growing financial performance. Next. Yang pertama, strategi pertama yaitu ada large customer base atau basis pelanggan yang besar. Jadi Netflix ini mempunyai basis pelanggan yang besar. Layanannya sendiri itu sudah tersedia lebih dari 190 negara. Jumlah pelanggan Netflix juga meningkat lebih dari 139 juta pelanggan. Nah, basis yang pelanggan yang besar itu telah menghasilkan hasil keuangan yang lebih baik serta penjualan yang lebih tinggi karena industri hiburan online itu sangat kompetitif. Jadi sekarang Netflix menargetkan basis pelanggan regional yang lebih besar di pasar negara berkembang. Salah satunya yaitu menarik basis pelanggan lokal Asia. Next. Lalu strategi yang kedua yaitu ada global presence atau kehadiran global. Nah, Netflix ini tarafnya itu udah di taraf global saat ini, jadi layanannya itu di seluruh dunia udah ada. Film dan pertunjukannya juga dapat dilihat di layar internet manapun dan lebih dari 190 negara. Penyebaran teknologi internet juga memicu pertumbuhan dan perluasan Netflix. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu original content atau konten asli. Nah, di Netflix ini video atau filmnya itu pasti kontennya itu asli. Karena Netflix ini menginvestasikan banyak uangnya untuk membuat konten aslinya sendiri setiap tahun. Itu meningkatkan retensi pengguna di satu sisi juga meningkatkan juga untuk retensi mereknya. Serta tingkat keberhasilannya itu program asli ini sangat tinggi. Selanjutnya, intuitive user interface. Ini fokusnya pada pelanggan yang mana memberikan pengalaman bagi pelanggan yang luar biasa dengan tingkat partisipasi pengguna yang sangat loyalitas terhadap Netflix ini. Kemudian yang terakhir, consistently growing financial performance atau kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten. Nah, pada tahun 2017 yang awalnya itu
mendapatkan senilai 8,8 miliar US dollar itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian di tahun 2022 Netflix juga mendapatkan penghasilan yang cukup besar juga senilai hampir dirupiahkan itu 116,73 triliun. Juga naik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian kinerja keuangan yang kuat memungkinkan Netflix untuk berinvestasi lebih banyak dalam misal penelitian dan pengembangan produksi dan pemasaran konten yang asli yang mengarahkan pada perluasan basis pelanggan yang lebih cepat. Nah, pada soal yang B, strategi untuk menjaga etika sistem aplikasi berdasarkan pada materi di buku Loudon dan Loudon bab 1, 2, 3, 4. Di sini kami merangkum dari materi yang menghasilkan yang pertama, poin yang pertama, menjaga privasi akun. Seperti yang Netflix ini menyarankan pada pengguna untuk menggunakan kata sandi yang tidak digunakan di aplikasi lainnya. Hanya semacam kata sandi yang baru atau enggak yang tidak dipakai di aplikasi lainnya pokoknya. Terus dari kata sandi ini minimal karakternya itu campur dengan abjad besar, kecil, angka, dan simbol. Sebab kalau kata sandi itu dibuat secara mudah, bisa jadi mudah ditebak oleh orang yang ingin menghack akun pengguna. Terus pada notifikasi. Nah, notifikasi ini dari Netflix sendiri itu hanya bisa dilihat atau diketahui oleh pengguna dan pihak Netflix-nya untuk menjaga privasi dari si pengguna. Kemudian Netflix juga menggunakan HTTP aman atau HTTP melalui TLS atau HTTPS untuk mengenkripsi pengangkutan konten video. Juga membantu melindungi privasi anggota, terutama ketika jaringan tidak aman, memastikan anggota pelanggan dari Netflix itu tidak, akunnya itu tidak mudah disadap oleh orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Strategi yang selanjutnya untuk menjaga etika sistem aplikasi yaitu Netflix menangani hak cipta dengan berbagai cara tergantung pada layanannya. Untuk layanan persewaan DVD, Netflix cukup membeli DVD di pasar terbuka dan menyewakannya. Sedangkan untuk layanan streaming, Netflix harus bernegosiasi langsung dengan pemilik hak cipta untuk mendapatkan izin. Selain itu, Netflix kemungkinan juga melisensikan hak eksklusif tersebut untuk reproduksi karya tersebut. Next. Selanjutnya, strategi yang terakhir yaitu cookie Netflix. Jadi, cookie Netflix itu data kecil di browser yang digunakan oleh setiap browser untuk mengingat login dari pengguna dan menyajikan konten yang bagus.
Situs web yang berbeda menggunakan cookie untuk mendeteksi data pengguna, seperti email dan sesi, sehingga pengguna tidak perlu masuk lagi dan lagi. Situs web mengambil bantuan cookie untuk masuk secara otomatis di situs web. Jadi dengan cara yang sama, cookie Netflix juga fungsinya sama juga. Jadi kayak kalau cookie itu buat merekam jejak historis. Jadi kalau misalnya kita log out dari akun Netflix terus login lagi di device yang berbeda, itu history tontonan kita di Netflix tetap ada, jadi nggak hilang. Jadi fungsinya cookie begitu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.